Alhamdulillah. Wah, sempat. Tapi saya udah baca, beliau udah main di WA itu, Pak Abeng. Ya, udah sehat berarti. Bu Juwana juga udah masuk juga itu. Juwana Batam kan? Ya, Batam masuk. Saya juga udah mulai hafal nama-nama orang-orang. Malah wajahnya dengan siap vaksin ini sekarang kita wajah hafal semua, Pak. Bagus tuh. Akyung bikin ada 14 sesi. Semua itu. Dimasukin semua sama Akyung. Iya. Berapa ratus ya? Udah luar biasa. Lebih dari 500. Iya, betul. Jadi kita punya ada arsipnya, Pak. Database wajah terakhir itu update. Baik, jam 13, jam 1 lewat, udah peserta udah hampir 200, 185. Bisa kita mulai, Pak? Saya silakan. Kita mulai dengan doa dulu, Pak ya. Indra dulu. Ya. Indra dulu, ya. Kita mulai, Pak ya. Saya buka dengan doa dulu, Pak ya. Ya, silahkan. Baik, teman-teman sekalian, para survei KAS dimanapun Anda berada, sudah 195. Kita akan buka acara jam 13. Kita sesuai dengan kebiasaan baru kita mulai dengan doa. Saya akan pimpin dengan cara Islam. Mohon teman-teman yang selain Islam menyesuaikan dengan prosedur masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang ini kami kembali berkumpul dalam acara Tholabul Ilmi atau menuntut ilmu, yaitu tentang Information Technology dari KARS bagi seluruh surveyor dan sebagian dari rumah sakit. Ya Allah, berkati dan ridhoi pertemuan kami ini, ya Allah. Jernihkan hati kami, cerdaskan otak kami, dan lancarkan lisan kami dalam belajar, sehingga menghasilkan suatu keterampilan baru yang bermanfaat bagi kami dan bagi rumah sakit tentunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkah-Mu kami, kesehatan kepada kami. Untuk itu, lindungi kami dari penyakit COVID-19, ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami, baik yang sudah terkena segera disembuhkan, yang ragu-ragu segera diselesaikan, positif atau negatif, dan kami jangan terkena. Ya Allah, bimbing jalan yang lurus, lindungi kami, cerahkan masa depan KARS, ya Allah, berikanlah kesempatan KARS untuk tetap berkarya bagi masyarakat rumah sakit di seluruh Indonesia. Amin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus dan beri kekuatan tetap berada di jalan yang lurus. Amin. Tunjuki jalan yang salah dan hindarkan kami dari kesalahan-kesalahan. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta dan kepadamu kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Pak Toto, silakan dibuka dengan resmi. Terima kasih Pak Joni, Bapak Ibu teman-teman semuanya, baik surveyor KARS, teman-teman KARS maupun juga dari rumah sakit. Saya ingin menyampaikan kembali rencana KARS mengadakan pekan ilmiah tahunan dan semiloka akreditasi nasional yang rencananya diadakan tanggal 6, 7, 8, 9. 6 sampai 7, 8, 9, 10. Jadi 5 hari. 5 sampai 5 hari, 9. selama 5 hari. Ya. Dan pada pekan ilmiah tahunan ini kita akan menampilkan para dewan pakar KARS, juga menampilkan juga para dokter yang berhasil meraih gelar doktor dengan menggunakan
database yang ada di big datanya KARS. Di samping itu juga peneliti-peneliti yang telah kita latih untuk melakukan penelitian selama pandemi di era COVID ini, dan juga ada workshopnya juga. Iya, ada workshopnya. Kalau workshopnya itu ada 4 workshop paralel, dan jangan lupa ada lomba video pendek yang sudah disiapkan Dr. Joni. Nanti teman-teman silahkan untuk mengikutinya dengan semua cara yang telah disampaikan oleh Prof. Budi ini ya. Prof. Budi belum muncul nih ya. Ya, itu yang menurut saya perlu untuk diketahui. Flyernya sedang disiapkan untuk itu, dan semoga teman-teman nanti dapat menyampaikan kepada teman-teman rumah sakit maupun dapat mengikutinya. Dan saya kira besok malam kita menghadirkan 2 orang Dewan Pakar KARS, Dr. Bambang Wibowo, SPOG Konsultan Mars, dan Profesor Dr. Akmal Taher, spesialis urologi konsultan. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dr. Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas arahan pembukaannya. Baik teman-teman, tidak membuang waktu. Jadi acara kita seperti biasa ada 2 penggal. Ya, penggalan pertama yaitu pelatihan keterampilan praktis IT yang akan disampaikan oleh Saudara Indra sebentar ini. Kemudian nanti di penggal keduanya adalah pameran karya infografis. Ada 3 karya infografis nanti akan ditampilkan, dan mungkin Prof. Budi akan menambahkan. Indra akan bercerita tentang voice to text. Ini adalah keterampilan yang banyak membantu kita, ya. Kita dari ngomong langsung jadi teks. Jadi kan jadi nggak perlu ngetik lambat-lambat lagi. Saya persilakan Indra untuk menyampaikan pelatihannya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Joni dan Pak Toto serta Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman atau sharing tentang penggunaan voice to text atau dictation yang kita kenal. Nah, di sini ada 3 tools yang akan saya share. Baik, saya akan share screen. Ya, jadi topik keterampilan IT pada hari ini yaitu mengangkat tema voice to text. Gitu. Jadi apa sih voice to text itu? Voice to text merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengenali perintah kata dari suara manusia dan kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Pada saat ini voice to text digunakan untuk menggantikan peran input dari keyboard atau mouse, meskipun belum semua yang menggunakan. Kemudian keuntungan dari voice to text ini terletak pada kecepatan dan kemudahan dalam penggunaannya. Jadi kata-kata yang ditangkap dan dikenali bisa jadi sebagai hasil akhir untuk sebuah aplikasi seperti penginputan data dalam dokumen dan komen dan kontrol gitu. Kemudian parameter yang dibandingkan ialah tingkat penekanan suara yang kemudian akan dicocokkan dengan template database yang tersedia atau yang disediakan oleh sistem yang digunakan. Nah, ini sebagai ilustrasi voice to text, jadi ada user atau pengguna, kemudian di sini ada mikrofon dan ada laptop. Nah, yang untuk menangkap perintah suara itu ialah mikrofon ini. Kemudian yang hasilnya akan ditampilkan di perangkat hardware-nya. Nah, sini alat bantu atau aplikasi voice to text yang ingin saya sharing pada hari ini ada 3. Yaitu yang pertama itu ialah Google Keep atau dictation.io. Kemudian yang kedua itu ada Google Keep. Kemudian yang terakhir itu kita menggunakan aplikasi bawaan Google juga, namanya Google Doc.
Nah, ini yang pertama saya akan menampilkan bagaimana menggunakan voice to text dengan Google Keep. Sebenarnya Google ini lebih kepada untuk aplikasi untuk membuat catatan. Cuman di dalamnya itu ada fitur untuk membuat catatan dengan perintah suara. Jadi Google Keep adalah layanan penulisan catatan yang dikembangkan oleh Google, kemudian diluncurkan pada Maret 2013. Google Keep juga tersedia di platform web dan aplikasi mobile untuk Android maupun iOS. Kemudian fitur utama Google Keep itu yang pertama yaitu alat untuk menulis catatan, termasuk catatan dengan teks, catatan dengan gambar, bahkan catatan dengan audio. Kemudian pengguna Google Keep dapat mengatur catatan sebagai pengingat, jadi bisa dijadikan sebagai alarm. Nah, kemudian dapat memindahkan catatan yang sudah dibuat di Google Keep, kemudian kita pindahkan ke Google Doc. Nah, yang menarik adalah tersedianya fitur OCR, yaitu mengubah foto atau gambar menjadi teks. Jadi kita bisa mengambil tulisan yang ada dalam suatu foto atau file gambar. Kemudian keunggulan lainnya adalah aplikasi ini merupakan salah satu layanan awan atau cloud dari Google, sehingga bisa diakses melalui smartphone, PC, dan laptop yang terhubung ke internet. Jadi jika login menggunakan alamat Gmail yang sama, maka semua data akan otomatis tersinkronisasi. Nah, jadi untuk penggunaannya, lebih dulu kita mengunduh aplikasi Google Keep. Jadi kalau misalkan belum ada, itu bisa kita unduh di Play Store maupun di iOS Store ya. Nah, untuk unduh dan aplikasi ini kita awalnya membuka dari di sini saya mencontohkan dari untuk Android ya. Jadi penggunaannya di Play Store, kemudian ketikkan Google Keep, nanti dia akan keluar ikonnya yang warna orange yang ada lampunya. Kemudian kita pilih, kalau udah kita install. Nah, ini icon dari Google Keep atau ini artinya catatan dan daftar. Kemudian di-install. Nah, kalau udah di-install itu bisa langsung dibuka. Nah, ini tampilan awal dari Google Keep. Jadi di sini ada 5 menu utama. Jadi tanda tambah ini itu untuk menambah catatan dengan teks. Jadi catatan biasa. Nah, kemudian yang keempat lainnya yaitu kita bisa membuat catatan dengan checklist. Jadi ada kotak checkbox seperti checklist. Yang berikutnya yaitu membuat catatan dengan menulis. Jadi di sini ada bikin catatan dengan ada fitur pulpen. Jadi kita bisa nulis langsung di layar smartphone. Kemudian membuat catatan dengan perintah suara, serta membuat catatan dengan foto atau dengan file gambar. Nah, di sini saya akan menunjukkan ini video yang sudah saya record di handphone, yaitu membuat catatan dan membuat catatan dengan checklist serta catatan dengan cara menulis pakai pulpen. Nah, kalau sudah terinstall, kita buka aplikasi Google Keep. Tampilan awalnya kosong kalau misalkan baru diinstal. Nah, ini untuk membuat catatan polos atau catatan yang belum ada fiturnya. Jadi hanya catatan biasa. Jadi di atas itu adalah judul catatannya, kemudian di bawah adalah tempat untuk mengetik isi catatan atau paste kalimat yang ingin kita simpan gitu. Dan untuk menyimpan itu tinggal di back, nanti dia akan otomatis tersimpan. Nah, di sini ada menu untuk memberikan tanda atau memberikan warna untuk membedakan antara catatan satu dengan catatan yang lainnya. Kemudian kalau di back itu udah tersimpan di sini, jadi otomatis tersimpan. Nah, yang berikutnya itu catatan dengan checklist. Nah, di sini sama di atasnya itu ialah judul catatannya. Kemudian di bawahnya itu kalau ada kotak kecil itu checklistnya. Jadi itu
untuk penanda. Jadi ini berguna catatan untuk misalkan untuk checklist daftar barang gitu. Jadi kalau udah bisa kita beri warna juga sebagai penanda catatannya. Jadi kalau udah selesai kita back itu otomatis tersimpan. Jadi sekarang ada 2 catatan gitu. Nah, yang berikutnya adalah catatan yang menggunakan pensil. Jadi kita bisa menulis di layar smartphone atau yang menggunakan laptop yang touchscreen itu juga bisa menggunakan ini. Nah, ini kita contohnya menggunakan membuat catatan dengan cara menulis. Jadi di sini ada 3 metodenya, yaitu pensil yang kecil, kemudian kayak spidol yang tebal, kemudian yang paling kanan ini adalah spidol, cuman dia warnanya lebih redup. Nah, sini juga untuk bisa mengganti warna dari fitur pensil tersebut. Nah, kemudian di sini membuat catatan dengan catatan checklist, kemudian dengan ini membuat catatan atau teks dari gambar gitu. Di sini sama saya udah merecord caranya, ya, buka aplikasi Google Keep-nya. Nah, di sini di tanda ini itu ada 2, take photo atau choose image. Nah, ini saya milihnya choose image. Jadi ini catatan kalau kita mau mengambil teks dari suatu file atau gambar, jadi kita tidak perlu untuk mengetik ulang ininya teks yang ada di gambar tersebut. Nah, di sini ada menu grab image text gitu. Jadi di bawah catatannya itu langsung diambil teksnya oleh si Google Keep. Jadi di sini bisa kita perbaiki formatnya atau kata-kata yang tidak sesuai gitu. Nah, bisa di-copy dan ini juga bisa kita pindahkan ke Google Doc. Ini gambar jadi langsung jadi teks ya? Iya, betul, Pak. Nah, di sini yang kemudian yang fitur yang terakhir atau yang terkait dengan pelatihan kali ini yaitu membuat catatan dengan voice to text gitu. Nanti saya akan mencoba untuk menggunakannya. Nah, selain karena Google Keep ini bisa diakses selain di aplikasi mobile juga bisa diakses melalui aplikasi web. Jadi di sini untuk membukanya kita lebih dulu login ke akun Gmail. Jadi di Gmail, di inbox ini, di halaman Gmail itu ada titik-titik 9 itu diklik, kemudian di sini ada di scroll ke bawah dia ada Keep. Jadi ini Google Keep. Nah, itu diklik. Nah, jadi apa yang kita buat di smartphone tadi kalau kita menggunakan akun yang sama itu akan juga tersimpan di sini. Jadi dia udah sinkronisasi otomatis. Ini sama hampir sama fiturnya. Cuman di sini tidak ada fitur untuk membuat catatan dengan perintah suara. Jadi kalau di versi web ini dia hanya membuat catatan biasa yang polos dengan checklist, dengan menulis dan mengambil teks dari gambar. Nah, ini contohnya kalau misalkan via dari aplikasi web untuk mengambil teks dari gambar. Kita pilih yang ini yang ada kotaknya, kemudian akan muncul jendela yang meminta kita memilih file mana yang mau kita gunakan. Jadi file ini filenya format gambar, bisa JPEG atau PNG gitu. Nah, kalau di sini letak menunya ada di bawah, jadi dia ada titik-titik 3. Di sini ambilnya yang menu ambil teks gambar. Nah, nanti di hasilnya dia akan langsung mengambil teks yang ada di gambar tersebut. Nah, di sini kalau misalkan saya tunjukkan. Kalau gambar tulisannya mau dirubah bisa berarti ya? Keterangan gambar gitu kan, gambar ada tulisan kita mau ganti bisa pakai itu toh? Oh, kalau gambarnya sih nggak bisa Pak diganti, jadi harus diambil dulu. Bukan gambarnya, tulisannya. Oh ya, kalau tulisannya bisa Pak.
Kan kayak misalnya komik gitu kan, ada tulisannya kita hapus, komiknya nggak berubah, cuman tulisannya kita rubah, kata-katanya bisa ya dihapus ya. Kalau sudah di posisi gambar itu jatuhnya sih ngedit foto gitu atau ngedit gambar sih Pak. Jadi kalau itu bisa harus Dr. Hani. iya Nggak bisa ya? Semua bisa. dipahami sebagai gambar. Iya, jadi gambar. Tapi kalau ini kan tadi kalau misalnya tulisan kita foto bisa kan? Ya, gambarnya gambar tulisan. Ya, Dia jadi udah punya database-nya lagi. kita ambil teksnya dulu Pak. Kita ambil teksnya dulu baru diedit Ya. gitu kan, baru dijadikan file lagi Pak. Nah, ini sudah saya rekam untuk menggunakan yang mengambil teks dari gambar tersebut. Jadi dari akun Gmail, dari inbox Gmail, itu pilih yang kotak 9 dan Google Keep. Nah, ini new note with image gitu. Diklik nanti kita diminta untuk mencari file yang mau digunakan. Ini JPEG-nya. Ya, ini file gambarnya, Pak. Ini gambar. Nah, di bawahnya itu menu *3 untuk menu mengambil teks gambarnya. Jadi di judulnya, kemudian di scroll lagi ke bawah, dipilih grab image text. Jadi tergantung ini Gmail-nya itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, ini udah terambil semua ininya teks yang ada di gambar. Nah, kemudian selain Google Keep, ada juga atau tentu voice to text berikutnya, yaitu dictation.io. Nah, di sini alamatnya dictation.io. Nah, jadi ini tampilan awalnya nih. Nah, ini aplikasi memang dikhususkan untuk voice to text. Jadi untuk menggunakannya kita pilih launch dictation. Nah, di sini seperti ini ya, halaman buku tampilannya. Di sini ada tempat sistem itu membaca perintah suara. Banyak habis ya. Nah, kemudian di sini kita ada pilih defaultnya ini bahasa Inggris, kemudian kita ganti ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang ingin digunakan. Jadi di sini contohnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau udah seperti ini layarnya yang tadinya ada isi kita pilih di clear, dikosongkan dahulu karena ini tulisan selamat datang dari websitenya. Nah, untuk memulai kita klik yang tombol start warna biru. Nah, kemudian browser itu meminta izin untuk menggunakan mikrofon yang ada di laptop. Jadi dari Google Chrome ataupun browser lainnya itu akan meminta izin untuk menggunakan mikrofon. Nah, ini diklik allow. Nah, kalau udah buttonnya ini udah berubah merah, itu berarti sistemnya udah siap menerima perintah suara yang dibacakan oleh user atau pengguna. Nah, di sini saya udah merecord untuk menggunakan di dictation. Jadi alamatnya di browser diketikkan dictation.io. Nah, di sini saya akan membacakan 2 paragraf ini, 2 poin ini. Itu ubah bahasa. Kemudian diklik start. Ini live barusan atau rekaman? Ini Rekaman. Rekaman, Pak. Mesti ada suaranya kedengaran ya, jadi bisa. Nanti Ini ada orang ngomong. Nanti ada prakteknya. Ini kan baru. Oh ya. Nanti ada praktek. Ya, nanti saya praktekkan lagi. Ini suaranya kecil soalnya, Pak. Nggak apa-apa. Bisa dilihat prosesnya dulu, nanti Anda praktekkan nanti. Nah, kalau udah itu diklik stop. Nah, dari sini tuh ada menunya lagi di bawah, bisa di copy, bisa di save,
publish, tweet, atau di play, bahkan di email, print, dan di clear. Nah, kalau bisa ini jangan dipakai di clear, karena kalau Capek ya. iya kalau udah di clear dia nggak bisa Ctrl Z, Pak. Nggak bisa balik lagi ya. Iya, bisa jadi amannya tuh di copy dulu. Nah, nanti bisa Undonya dipaste. nggak jalan ya, nggak ada undo ya. Ini Pak, save di unduhnya. Jadi dia nanti nge-save-nya ke file notepad gitu. Bukan, maksud saya bukan undo, undo, undo. Oh, undo. Ya, nggak ada undo. Nah, Nggak boleh salah. Salah bikin lagi. Ini tools atau alat bantu voice to text yang berikutnya yaitu Google Doc. Jadi hampir sama sebenarnya aplikasi ini. Nah, untuk memulainya itu dari halaman Gmail kita juga harus pengguna Gmail, login ke Gmail, kemudian pilih yang menu yang kotak 9, kemudian pilih yang di scroll, pilih yang doc, atau kalau misalkan yang menggunakan bahasa Indonesia ini dokumen, jadi Google Dokumen. Nah, ini tampilan halaman Google Doc-nya. Jadi kita pilih yang ini, yang blank. Gitu. Jadi kita membuat dokumen baru dengan klik tanda tambah ini. Jadi ini kosongan. Nah, di sini dia seperti Microsoft Word, cuman dia udah berbasis online ya, jadi udah ada di awan. Nah, untuk menggunakan fitur voice to text-nya itu ke menu tools, kemudian di bawahnya itu ada voice typing. Diklik voice typing, dia akan keluar ini icon mic gitu. Nah, di icon mic ini default-nya sama, dia bahasanya bahasa Inggris, jadi harus kita rubah dulu ke pilih bahasa Indonesia. Nah, kemudian habis diklik, kemudian udah berubah ya ininya bahasa Indonesianya. Untuk memulainya kita klik yang icon mic ini. Nah, kalau udah tanda merah, itu saat itu ini mulai bicara. Jadi supaya sistem bisa menangkap apa yang diambil, apa yang dikatakan oleh si pengguna. Nah, di kesimpulannya yaitu sebenarnya masih banyak website atau aplikasi voice to text lainnya, baik itu yang berbasis mobile, yang di handphone. Jadi kalau misalkan kita ketik di Play Store atau iOS Store itu, misalkan kita ketik voice to text itu pasti banyak banget hasilnya. Jadi tinggal kita pilih mana yang biasanya banyak yang mereviewnya. Jadi jangan terpaku di satu website atau aplikasi, jadi masih banyak lain. Nah, ini biasanya Pak Budi yang bakal nyari yang bakal ngasih saran aplikasi apa yang lebih bagus lagi. Baik, itu sekian dari saya. Mungkin ini untuk nyobanya ya Pak ya? Langsung praktek. Langsung praktek ya Pak? Nah, di sini saya praktiknya menggunakan dictation aja ya. Nah, di sini dictation.io, kemudian diklik launch dictation-nya. Nah, di sini karena saya sudah pernah mengubah bahasa Indonesia, jadi untuk berikutnya dia udah langsung tersimpan bahasa Indonesia gitu. Kemudian ini udah siap. Nah, di sini saya akan ini terlihat ya Pak ya layar ini? Ya, terlihat. Ini mau dibaca ya? Nah, jadi ini yang mau saya baca. Jadi saya baca 2 poin ini ya Pak. Ya. Oke. Jadi untuk memulainya kita klik start. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Baris baru, kepala atau direktur rumah sakit adalah pimpinan tertinggi di rumah sakit yang bertugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit. Nah, jadi kalau udah di stop. Nah, jadi ini hasilnya juga hampir benar semua ininya.
apa yang diucapkan oleh pengguna itu dengan apa yang ditangkap oleh sistemnya gitu. Nah, ini untuk yang dictation ya. Kalau misalkan kita coba untuk menggunakan Google Doc, yaitu di sini dari akun Gmail, kita klik yang ketik 9, kemudian pilih Doc. Nah, di Doc ini kita pilih yang blank gitu, yang kosongan. Kemudian ini udah tampil ke tab Tools, kemudian di sini ada Voice Typing. Nah, di sini kita harus mengubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Nah, sudah diubah. Jadi kalau untuk memulai harus diklik tanda mic-nya. Oke. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Titik. Baris baru. Kepala atau direktur rumah sakit adalah pimpinan tertinggi di rumah sakit yang bertugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit. Titik. Nah, ini juga hasilnya juga lumayan udah hampir sama Pak dengan yang dokumen yang dibacakan. Jadi untuk voice to text itu intinya yaitu ialah intonasi, ya, saya membaca kecepatan dan pastinya pronunciation, Pak, ya, intonasinya sih yang penting. Gitu. Intonasi dan kecepatan ya, jangan terlalu cepat ya. Jangan terlalu cepat juga Pak. Mungkin itu Pak dari saya. Baik. Coba stop share screen di stop. Baik, teman-teman sekalian, ya, Pak Indra sudah menyampaikan 3 model, tapi ternyata yang Google Keep itu tidak dicontohkan ya, yang voice to text-nya, tapi bisa dipakai untuk lain. Sedangkan yang dictation IO dan Google Doc itu sudah dicoba, dibuktikan ya. Jadi ada 3 sebenarnya alat, tapi masih banyak lagi tadi Pak Indra katakan. Ya, tapi ke Google Keep bisa dipakai buat yang lain tadi ya, bagus. Baik, silakan. Ini ada pertanyaan pertama, ada 2 nih masuk Pak Indra, saya baca ya. Dari Bu Inge, selamat siang Pak Indra, saya rekam suara Pak Indra. Nah ini ngerti suara Pak Indra, tapi teksnya muncul agak berbeda. Apakah memang tidak selalu sama dengan yang diucapkan? Terima kasih. Ya, kalau ini mungkin dia kalau misalkan ini ya Pak, mungkin agak kurang jelas karena dia udah ada perantaranya lagi nih Pak. Jadi jadi suara itu sudah nggak murni ya? Udah nggak murni asli dari yang bicaranya langsung gitu. Jadi kalau misalkan bicara langsung tuh hasilnya akan lebih baik, bagus Pak. Lebih dikenali. Begitu Bu Inge. Jadi kalau suara sendiri, bukan suara sendiri, suara langsung, pengenalannya lebih baik ya. Kalau rekaman mungkin kita telinga kita kan bagus, kita bedakan sama juga dengan bunyi. Baik, dari Bu Siti Rohani, tanya PPT, ya pasti ada. PPT seperti biasa tahu ya, Google Cars apa? Cars tutorial. Cars tutorial 2021. 2020 atau 2021 juga bisa. 2021 ya. Berikut dari Bu Nungki Nur Kasih. Mas, selamat siang Mas Indra. Saya pernah mencoba voice to text dari Google Doc pada saat di dalam meeting di ID Google Meet. Namun tidak semua kata yang dikeluarkan pembicara tertangkap oleh Google Doc. Bagaimana cara atau adakah aplikasi yang bisa langsung mengetik pembicara di Google Meet? Jadi dari sistem laptop ke laptop juga. Bukan kita berbicara di mic seperti yang dicontohkan Mas Indra. Nah ini sama. Suaranya dari sumber lain ya. Gimana Pak Indra, bisa nggak tuh kalau dari Google Meet suara pembicara itu langsung diketik, bisa nggak? Ya, sebenarnya ini bisa Pak. Jadi tapi kita nggak bisa kayak 2 laptop ya. Jadi 1 laptop sumber suaranya, kemudian 1 laptop lagi itu untuk menerima output dari yang laptop yang Google Meet itu Pak. Jadi bisa kalau 2 laptop ya? Iya, jadi yang untuk yang menangkap voice to text itu di output dari si laptopnya sumber itu dimasukkan ke audio input di laptop yang untuk voice to text itu Pak. Bisa ya, itu jadi Pak. harus agak pakai alat yang sedikit canggih lah sama menyambungnya ya, nggak bisa. Ya, jadi kalau yang biasa agak putus-putus mungkin ya Indra ya.
Ya, kalau satu laptop itu memang agak ini sih ya, banyak miss-nya gitu, Pak. Jadi Ya. kan kepake sama yang si penggunanya juga. Ini masalah koneksi juga ya, masalah pengiriman data jadi ya. Ya, Pak. Ya harus ngirim data itu, oke. Jadi kalau mau pakai 2 laptop Bu Nungki dan juga disambungkannya pakai kabel data gitu. Iya, kabel audio. Jadi Kabel audio ya. output dari yang pembicara masuk ke audio input yang untuk Nah, itu laptop satunya gitu. iya. Jangan dibiarkan di udara terbuka aja, nanti ada Ya, ya, misalnya ada suara AC, suara pemasuk ya. Kalau telinga kita tuh nggak bisa dijadikan ini, dia hebat telinga kita bisa membedakan frekuensi-frekuensi. Lanjut, ada pertanyaan lagi dari Pak Fahri Razi. Selamat siang Pak Indra, apa kira-kira penyebab voice typing saya tidak bisa digunakan? Muncul tampilan mikrofon tidak tersambung. Nah, ini apa nih? Setting atau apa ya? nah ini mungkin tadi Pak. Jadi begitu klik start atau mulai untuk menerima suara itu kan biasanya browser meminta izin untuk menggunakan mikrofon. Nah itu jadi izin itu harus kita berikan. Tadi kan contohnya di Google Chrome itu allow, diklik allow gitu ya, Allow atau di deny gitu. Tapi ini karena kita memberikan izin untuk menggunakan mikrofon itu harus di allow gitu. Tapi di browser lain itu hampir sama sih perintahnya, meminta izin menggunakan mikrofon, jadi harus di allow dulu ininya, mic-nya. Nah, ini ada Pak Harjanto tanya, nggak tahu apa kejadian. Saya klik gambar mic di layar, langsung keluar suara dari Pak Indra. Itu apa? Ya itu yang kayak Bu ini tadi apa yang Bu Nungki pertama tadi. Bu Ya. Inga tadi, Bu Oh, Inga. Bu Inga. Jadi kan sudah ada perantara aplikasi si Zoom antara yang itu. Cuman ya itu apa hasilnya sih bervariasi, ada yang mungkin kalau misalkan lagi koneksi bagus jadi penerimaan suara saya juga bagus, jadi hasilnya akan bagus juga, Pak. Gitu. Oke. Berikutnya dari Bu Erna Suyati. Yang terhormat Pak Indra, bagaimana cara menyimpan hasil teksnya? Terima kasih. Nah, ini kalau untuk di aplikasi dictation, bentar. Nah, ini untuk yang di dictation ya. Dan IO ya. Nah, ini yang dictation kan untuk nyimpennya ini bisa kita copy, kemudian dipaste di Word ya. Nah, ini di save. Nah, save ini kan dia kalau kita pilih dia langsung mensimpan ke file notepad. Nah, ini hasil simpanannya itu di file notepad ini, Pak. Nah, bentar. Saya share desktop. Nah, yang ini kalau misalkan saya ulangi, nah kalau jadi, save ke notepad, kalau copy ya copy sendiri lah ya, di copy. Bisa copy ya, bisa dipaste bikinlah ke Word. Dokumen Word kita ya. Ya, File dokumen Word lain ya. Cuman kalau yang di Google Doc itu udah otomatis tersimpan gitu, Pak. Enak ya ke Google Ya, Drive. kalau langsung tersimpan di drive-nya Google. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Dari Pak M. Burhan. Untuk penelitian kualitatif dengan menggunakan voice recorder, apa bisa dimasukkan ke dalam Google Doc? Terima kasih. Nah, ini kan betul ya. Kan biasanya dia kalau wawancara itu nanya tuh pakai tape ya, recorder lah, voice recorder. Dari voice recorder bisa nggak dimasukkan ke Google Doc? Itu bisa aja tadi sama yang kayak Bu Nungki, Pak. Jadi yang misalkan kita buka Google Doc-nya, jadi di mic-nya itu sumber mic-nya kita ambil dari speaker-nya laptop gitu, Pak. Jadi harus disambungin dulu. Misalkan kita ngerekamnya dari ini nih, dari handphone gitu ya, atau dari speaker. Nah, jadi untuk mic-nya itu kita input-nya ngambil dari output-nya si handphone itu. Jadi supaya bisa terketik atau terbaca oleh sistem Google Doc-nya, Pak. Pakai kabel atau bisa terbuka aja? Terbuka bisa nggak? Kalau dipasang aja di depan laptop itu sih. HP-nya ditaruh di depan laptop bisa kan? Sebenarnya speaker harus pakai mic ini sih. Ya bisa aja, cuman mungkin hasilnya akan berbeda, Pak. Nggak bagus bisa, ya. Kalau pakai kabel bagus ya. Ya kalau misalkannya kabel khusus mic gitu biasanya lebih bagus gitu, Pak. Ini Indra ngomong, saya di laptop lain dia langsung nangkep nih. Cuma ngaco-ngaco gitu ya. Ya itu. Tapi kadang ngaco itu dia. Bisa sih bisa, tapi tidak sempurna gitu kan. Baik, dari Bu Siti Rohani, Pak Indra, bisa tulisannya ada di PPT bukan di Word? Bisakah atau gimana? Saya nggak, ini maksudnya nanya, bisa tulisannya ada di PPT bukan di Word?
maksudnya apa ya? Voice to text, tapi teksnya di PPT gitu ya? Mungkin maunya begitu, bukan di Word. Oh, jadi dia, maksudnya jadi di apa ya, kalau di Google itu kan PPT itu namanya Google Slide gitu ya. Iya, ya. Nah, jadi kalau misalkan di Google Slide itu saya lihat dulu Pak, ada nggak ininya apa voice ininya voice to Voice to text-nya slide, gitu. ya? Canggih juga nih Ibu ini nanyanya. Ya, ini udah canggih banget nih Pak. Canggih. Kayaknya kalau ngomongnya terlalu cepat dia nggak nangkep. Nah, ada Pak. Iya, Jadi, itu dia. Kecepatan sama intonasi penting. Pronunciation. Jadi di ini Pak, di Google Slide, jadi mungkin bukan PPT atau kalau di PPT mungkin nanti Pak Budi bisa bantu jawab ada nggak fitur voice to text-nya, tapi kalau di Google Slide ada Pak, jadi sama kayak Google Doc di share screen, share screen. Oke. Nah ini Google Slide. Oh, Ya, Google ini kan Slide. Google Slide. Ya, PPT-nya Google lah ini Pak. Ya. Coba kamu ngomong. Nah, di sini juga ada. Langsung. Halo, selamat siang. Nah dia tapi kok dia di sini ya hasilnya? Nah itu. Ini ya, siap Pak. Oh ya harus dipindahin dulu nih Pak. Jadi, enggak. Langsung kok, Indra. Oh, itu langsung kan, ya. Dia di bawah sini. Atas ya. Coba satu slide lagi yang nanti nyampe dia ke atas ya. Itu. Ya. Mesti diklik di situ. Okay. Ya sekarang ngomong. Coba. Ya. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Waduh. Offline nih. Offline nih. Putus. Wah, ini koneksinya nih Pak. Bukan kliknya, kamu belum klik tadi. Mau ditaruh di mana belum klik. Oh. Nah, itu. Oke. Apa lagi? Ya, klik dulu. Klik dulu, taruh situ. Klik mikrofonnya. Refresh dulu Pak. Ya, tuh. Putus dah. Koneksi. Oke, ada Pak ininya. Penting di Google Slide ya ada. Jadi bisa ya Ibu Siti Rohani sampai naik. Ya, di langsung Google Slide. Langsung bikin slide pakai ngomong. Keren. Hebat ini. Tanyanya keren. Oke, kita lihat lagi dari Ibu Rosma Napi Tupulu. Pak Indra, dari ketiga itu yang paling baik dan mudah mendapatkan rekamannya yang mana? Nah, Google Keep atau Doctation.io atau Google Doc, mana yang menurut Indra yang baik? Ya, sebenarnya kalau di tiga itu sih yang bagus sih Dictation.io sama Google Doc sih Pak. Itu yang lebih baik sama lebih mudah digunakan. Ya, jadi baik mudahnya itu ya pentingnya. Ya, Indra, pengalaman saya Dictation paling bagus. Google Keep sering meleset itu kalau Google Keep. Jadi kayak tadi misalnya pindah baris gitu suka nggak pindah. Gitu. Tapi Dictation memang lebih keren. Ya. Ini Indra kebetulan tadi kan yang Anda kasih contoh kan kalimat-kalimat mudah. Kalau ucapannya istilah Inggris atau kemudian singkatan gimana? Ada triknya nggak? Coba. Pasti ada. Kalau singkatan dia harus dieja satu-satu Pak, nggak bisa langsung ini Pak. CEO gitu ya. Bacanya gimana? Ya kalau berarti CEO gitu kan. Kalau kayak misalkan cars aja dia kadang cuma ada cars ini aja. Iya, cars gitu. Iya, dia harus dieja hurufnya. Jadi KARS gitu Pak. Oke, ya itu saya ingatkan itu teman-teman biar bisa. Oke, berikutnya dari jadi jawabannya 2 itu, tapi Pak Toto sudah membuktikan Dictation.io lebih bagus ya Pak ya. Kalau Google Keep itu kadang slip. Oke, begitu Bu Rosma. Sekarang Pak Aryawan Adi Mulya, mohon izin bertanya kepada Pak Indra lebih ke masalah hardware. Wah, saya ada kendala deteksi mikrofon pada laptop saya dengan Windows 10, input mic tidak terdeteksi, baik internal maupun eksternal. Mic driver tidak ada.
make driver tidak ada masalah, mohon bantuan. Nah, coba Indra, ini udah ilmu IT nih. Ya, ini apa teknis ya. Jadi di ini itu caranya kita bisa apa ya, menghapus dulu driver yang sudah terinstall, Pak. Jadi sini akan saya buka ya, share. Nah, di sini kita ke menu ke propertiesnya komputer ya, di device manager. Nah, ini salah satu contoh dulu. Jadi itu drivernya itu harus dihapus, kemudian diinstal lagi, Pak. Jadi di sini kalau di sini apa ya namanya? Audio input. Nah, di sini kan seluruh hardware yang ada terinstall di laptop. Jadi misalkan jadi mana yang nggak berfungsi itu kita bisa hapus dulu di klik kanan atau langsung di update drivernya gitu, diinstall atau di uninstall kemudian nanti diinstal lagi gitu, Pak. Jadi lebih ke sana sih, Pak. Kemudian juga yang tadi, Pak, apa yang di permission di ininya di browsernya. Jadi dia itu allow ya. Iya, belum ada permissionnya gitu. Jadi di sini mana ya? Di menunya itu kalau nggak salah di setting, saya lupa ya. Saking banyaknya ini, jalurnya banyak banget komputer ini. Nah, di sini mikrofon nih, Pak. Jadi di mikrofon ini, iya, jadi sebelum digunakan dia akan meminta persetujuan dahulu gitu, Pak. Jadi ini dipastikan jangan dimatikan. Jadi harus biru nih. Kalau ini kan seblok nih hampir semua, nanti berarti semua website yang mau menggunakan mikrofon nggak bisa. Nggak bisa. Ya, harus dibiruin dulu. Ya, meskipun udah kecolok nih ininya hardware-nya. Ternyata di sini mati. Jadi ini harus diaktifkan dulu. Jadi supaya bisa lain itu menggunakan hardware-nya gitu, Pak. Begitu Pak Aryawan jawabannya ya. Mungkin bisa dipahami, jajal lagi, lihat lagi, cek apakah ada di allow-nya yang belum allow dari browser atau dari settingan audio ya. Oke, sementara cukup segitu, belum ada lagi pertanyaan, Indra. Mari berbagi pengalaman yang sudah pernah menggunakan. Tadi Pak Toto udah bilang ya, jadi Dictation.io. Walaupun sebenarnya kan banyak tadi ya Indra bilang ya. Dan kita sementara pakai yang kita kuasai dulu ya. Kalau udah lancar baru ke yang lain. Karena kalau belajar yang banyak-banyak nanti akhirnya bingung. Jadi Indra anjurkan Dictation.io ya, boleh ya? Ya, Dictation.io dan Google Docs sih, Pak. Google juga Docs. Nah, kelebihannya Google itu materinya langsung masuk ke drive kita kan? Jadi ya, langsung tersimpan, Pak. Dia langsung tersimpan. Nggak usah download gitu kan. Jadi langsung ada filenya. Jadi masing-masing ada kelebihan, teman-teman sekalian. Silahkan mana. Ya, ini sangat bermanfaat. Kita sebagai surveyor, nanti belum lagi ini bisa dikembangkan teman-teman ke bahasa Inggris kita baca, kemudian bisa ditranslate lagi nanti berikutnya lah ya. Jadi sekarang ini hal yang kita lihat, kalau Google Keep tadi kita potret bisa jadi tulisan. Ya. Kalau buku mau tulis kan males, kita suruh nulis buku berapa, jangan satu buku, setengah buku, 10 lembar aja udah males kita. Jadi kita baca langsung berubah jadi Word. Ya begitu ya Indra ya. Dan itu sudah dikerjakan oleh staff Kars ya. Sekarang dapat tugas buku-buku itu dibaca dan ditransport jadi Word. Malah ada yang translate juga. Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi? Nah, coba dipraktekkan nanti ilmunya di rumah. Boleh di minggu depan kita kasih kesempatan untuk memperlihatkan hasil karyanya. Gak usah banyak-banyak lah, selembar aja dibaca. Atau kalau tadi Indra cuma 2 paragraf ya. Sekarang juga boleh kalau mau nyoba kali. Nah, oke, sekarang ada yang mau coba? Masih ada waktu nih kita. Belum jam 2, kita kan 2:30 baru pindah ke infografis nanti. Silakan ada teman, ini banyak nih Pak peserta kita 329 nih. Ada yang mau mencoba? Silakan. Diminta raise hand dulu. Ya, raise hand nanti kita kasih panelis bisa tampil. Silakan raise hand yang mau atau yang sudah pernah mencoba. Ketikkan lagi.
Yang udah ada mau sharing pengalaman gitu Pak, atau ada aplikasi lain yang Ya, digunakan? betul. Jadi yang mau oh saya pernah pakai yang lain lagi, Nah, bagus yang juga. lain itu. Jadi ini memang yang kita ajarkan sesuai dengan hasil polling kita di Google Form dulu, memang ini dikehendaki dan memang bermanfaat buat teman-teman ya. Bukan buat survei saja, buat kerjaan kita. Kita baca langsung jadi Word. Silakan raise hand ya kalau mau. Itu ada yang belum ada. Belum. Jadi Pak Joni, Ya. kedepannya tukang ketik sudah nggak ada lagi. Kita ngomong aja udah ngetik sendiri. Jadi itu Iya, profesi tukang ketik sudah hilang itu. nggak ada lagi ya tugas fungsional tukang ketik. Diganti Dulu tukang ada ngomong, tinggal juru ngomong ketik aja udah tuh ya. mengetik ya. Dulu ada juru ketik kan. 11 ini- jari, Ya. kursus ngetik 11 jari sudah nggak ada lagi. Sekarang kursus 10 ngetik jari Pak. pakai 10 mulut. jari. Kalau 11 tuh kita. Kalau kursusnya 10 jari. Nah, teman-teman bisa pakai juga kalau jadi pembicara ya. Dalam ini ada pertanyaan, nah bisa diketik langsung itu. Pasang di alatnya, Pak Toto pernah membuktikan tuh pakai handphone kita pasang di mikrofonnya, tulisan atau panitianya. Jadi banyak gunanya nih. Voice to text ini banyak guna buat pekerjaan kita, memudahkan karena kita lebih ada waktu untuk melihat lagi belakangan. Kalau omongan kan bisa lupa. Apalagi pertanyaan-pertanyaan itu ya. Wah, ini belum ada nih. Kenapa nih? Silakan. Ayo. Jangan malu-malu. Ada 330 nih. Masa nggak ada yang punya pengalaman menggunakan? Silakan Jadi disampaikan. itu kalau sudah pakai dictation ya, Pak Joni. Ya. Kalau pakai dictation, ngomongnya udah nggak boleh pakai apa itu. Itu nanti diketik itu. Itu. Apa itu diketik, apa itu. Makanya jadi kuncinya di pronunciation, di kecepatan, dan nggak ada kata-kata tambahan, apa istilahnya itu, noise tambahan ya. Nah, ini barusan Pak Budi, Prof Budi muncul mau beri sesuatu. Prof Budi apa nih? Ayo, Prof Budi. Ayo. Jadi memang ini Dok, Indonesia itu paling sulit Dok di putus-putus Dok ya. Enggak, jadi Indonesia itu paling sulit Dok diakui Dok. Jadi untuk teknologi voice ini Dok, karena logatnya itu paling banyak kedua setelah Papua Nugini Dok. Jadi gitu, karena kan gitu. Kalau membuat teknologi voice itu kan harus ada pedoman satu suara gitu Dok. Nah masalahnya itu yang dijadikan pedoman tuh mau orang mana gitu Dok. Oh, dialek ya, ada pengaruh dialek ya. Betul Dok. Dialek Batak, dialek Jawa, Sunda. Kebetulan yang direkam di pedoman itu kan orang Betawi misalkan Dok. Nah yang bicara itu orang Madura. Nah ini jadi sulit gitu Dok. Itu database-nya. Orang betul, Batak jadi lain lagi. Lain lagi Dok, karena memang terkenal sulit bahasa Indonesia. Jadi akurasinya lumrah sih Dok, nggak terlalu akurasi. Kita diakui 730 bahasa. Nah, betul, dialek juga ada. Dialek itu sedangkan kita aja misalnya di Karawang aja ada 3 dialek itu. Orang Pantura tuh ngomongin walaupun sama-sama bahasa Sunda tapi dialek Cilamayan namanya beda. Cilamayan tempatnya orang kaya loh. Oh, ini Dok, tadi pertanyaan di PPT Dok. Jadi sebetulnya Pak Indra itu betul Dok. Jadi dikerjakan dulu di Google Slide. Nah nanti tinggal di-download saja Dok. Kalau Google Slide atau Doc apapun, kalau di-download ke Windows itu udah langsung otomatis jadi PPTX dan DocX itu Dok. Atau save-nya ya? Ya betul. Pas di-download, kalau sudah jadi di Google Slide, di Voice. Di-download ya? Ya, di-download aja langsung ke laptop itu sudah jadi PPT. Jadi diolah dulu di Google Slide gitu Dok. Ya. Nah, gitu kalau sama saja. Google Slide sama PPT sudah sama ya. Betulnya Dok. Itu pesaing rival tertinggi. Gitu ya. Google dengan Microsoft itu aduh. Iya, bebuyutan itu Pak. Itu dictation juga juga itu bahasa Indonesia, rival apa ripal? Itu sudah itu Pak. Yang ngikutin aja. Bapak bilang orang Sunda nggak bisa ngomong fitnah itu Pak. Cuma fitnah. Fitnah itu. Ya apa bunyinya dia ketik ya? Apa bunyinya dia ketik?
Makanya Tapi harus betul dicek ya. ulang ya nanti ya. Dialek dan cara pengucapan pengaruh ya. Jadi standar tergantung yang dia pakai ya. Kalau dari Sabang sampai Merauke dijadikan pedoman ya sama Google itu pasti akurat tuh. Masalahnya cuma satu sih sumbernya gitu dok. Iya, nggak bisa Coba banyak. Ya. tidak tahu bahasa Melayu atau apa gitu. Kalau bahasa Inggris kan sekarang udah ada pilihan Inggris Amerika, Inggris Betul. British gitu ada ya, kayak gitu Itu ya. ya, itu ringan. Kan, Tapi kita kedua sih dok, kedua paling kompleks setelah Papua Nugini lah. Jadi, aduh. Papua Nugini juga ya. Oh iya dok, Hmm. paling kompleks di sedunia itu dok. Jadi Makanya itu tidak yang ada menyebabkan perbedaan kesalahan-kesalahan kecil akurasi gitu ya. dok, betul akurasi dok di logatnya itu dok. Memang masih lemah kalau gitu teknologi bisa ngetes itu. tuh kita. Kalau dites, kalau hasilnya salah, lu logat lu nggak bener lu. Ketahuan dok. Ketahuan. Oke. Ada lagi tambahan Pak Budi? Ada materi apa yang terkait ini? Yang belum infografis ya? Masih soal kita mengikut aja dok. nanti infografis nanti. Yang diajarkan Pak Indra ini sudah masuk ke dunia artificial intelligence sebetulnya dok. Ya, jadi yang mengerjakan itu sebenarnya sudah prosesor gitu, tidak ada operator di belakang itu gitu dok. Ini sudah robot gitu. Ada Pak Sudibyo Pak yang reset. Saya ini ya. Pak Sudibyo kasih waktu kasih ini. Silakan Pak Dibyo dari Surabaya nih, beliau dosen ini. Silakan Pak Sudibyo. Sudah dikasih kesempatan Indra. Jadi apa? Udah panelis ini Pak. Panelis ya. Pak Dibyo silakan masuk. Apa yang mau disampaikan? Terbuka kok. Mau pengalaman. Nah ini Pak Dibyo kan dosen nih, banyak bikin buku. Mungkin sudah pengalaman nih menggunakan cara-cara. Monggo Pak Dibyo. Nah ini. Masih di mute Pak. Pak Dibyo masih mute. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Berbagi kita. Apa kepencet kali ya Pak resennya nih? Dibukakan ya? Dibukakan. Udah Pak, udah saya panelis ini Pak. Iya. Panelis, tapi beliau masih kepencet raise hand ya. Beliau Mbak betul-betul. Tapi boleh kalau kita tawarkan, kan beliau ini pengarang buku nih mungkin memang menggunakan produktif sekali bukunya banyak. Iya, mungkin pakai kali. Monggo Pak Dibyo. Aturaken menyampaikan sesuatu, pengalaman, berbagi. Nggak dengar ya. Oke, yang lain juga nggak ada ya, saya lihat coba. Masih belum, masih yang tadi aja. Nah ini dia. Nah ini baru muncul. Silakan Pak Dibyo. Mohon maaf Pak, kepencet tadi Pak. Oh ya, tidak apa-apa, sekalian mau muncul berbagi Pak pengalamannya Pak. Aduh, saya masih kurang anu dengan yang ini Pak. Nggak pakai ya. Konversi ini masih belum banyak pengalaman saya Pak. Nah ini bisa dipakai Pak, Bapak untuk nulis nih bisa dimudahkan. Iya, iya. Ada literatur. Pak Dibyo, itu saya punya pengalaman. Itu saya kalau lagi pengen ngarang apa-apa itu produktif kalau di toilet. Jadi pakai HP, pakai Google Keep, nanti sambil di toilet sambil ngomel tuh, ngomong, wah, itu sudah terekam semua. Sebab kalau waktu di toilet ada ide tidak langsung direkam, keluar toilet hilang lagi idenya itu. Bukan Pak, di tulisannya nggak ada tambahan. Kok agak bau gitu nggak tulisannya? Nggak ada. Dia nggak bisa mencium bau apa gitu, enggak. Paling kadang-kadang, Itu kan ada ceritanya Pak, orang nitip burung beo mau pergi pulang kampung sama tetangga. Pulang-pulang suaranya jadi plung. Nah, kenapa? Ternyata ditaruh di WC. Yang ketitipan tuh nggak suka burung, dia taruh aja sembarangan di WC. Just kidding, Pak Dib. Karena Pak Dibyo ini sangat produktif nih. Bukunya sudah berapa bukunya yang dikarang ya Pak Dib ya? Sekarang masuk ke 5 Bapak. Wah, 5 itu ya. hebat. Profesornya kapan nih? Profesornya kapan nih?
Nggak tahu, belum diurus ya, Pak. Oh iya. Takut ke Sebetulnya anu, kan sudah memenuhi persyaratan ininya, akademisnya sudah memenuhi. nanti Harus usaha, di- hati-hati harus. usia Pak, dia ada batas usia itu kadang-kadang Iya cuman. lewat usia ya ditolak Ini lagi. Bu Elsa masuk nih, Bu Elsa mungkin. Oh, coba Bu Elsa tinggal. nanti dia punya ini Pak, Bu Elsa ini punya film yang mau dikarit. Oh ya, Ya. Saya keren. tambah Mas Indra. Ya, oke, silakan. Tadi Mas Indra kan kemudian kita kalimat menjadi tulisan ya. Ya, Ini ada mungkin beberapa, saya pernah baca juga, ada beberapa buku yang harus kita baca, tapi kita mungkin mata kita lelah, dia Ya. membaca sendiri. wah, pakai apa tuh? Di potret. Mendengar. Hah? Ya. Jadi misalnya ada Permenkes berapa, dia membaca terus, kita mendengar aja sambil tiduran ataupun mati lampu atau apa, dia membaca terus kita mendengarkan aja. Itu apa tuh Oh, aplikasi? ada aplikasinya itu ya, Bu Ya, Elsa. siap. Boleh Ini Share. saya Nah, boleh di-share. barusan share sedikit ya. Bukan di potret, bukan ya, dia membaca ya? Ya. Wah, ini baru saya dengar nih. Prof Budi juga Tinggal nih. suaranya laki atau perempuan kan tinggal pilih, kan? Laki, saya masih dapat laki Pak. Ya Ada memang lah, yang perempuan juga ada. sebagusnya perempuan ya, Nah, biar enak merdu. menarik ya. Bisa Jadi, nanti. Sepertinya Pak Budi pernah ngajarkan itu kalau di PPT ya. Iya. Jadi izin ini udah terlihat Pak. Udah. Nah, Nah, ini Apa ini sekarang? ya. Sampaikan. Ya, jadi Barusan saya rekam. Halaman. voice Perawatan Kemudian- COVID-19 Maaf Pak, jadi ini karena ini barusan sambil-sambil ini yang ini voice kita install apa di Play Store. Hah? Kemudian Judulnya apa itu aplikasinya namanya? voice. Voice. Oh ya, voice. Ya, voice reader ya. voice reader. Voice reader. Jadi nanti setelah kita install di HP, kemudian kan kita kliklah tentunya buka ya seperti disampaikan oleh Mas Indra tadi. Kemudian kita buka setelah kita voice perawatan Kemudian- COVID-19 penuh dan pasien menumpuk. Angka kematian pasien COVID-19 meningkat. seperti izin nanti dari sini ini bisa ya saya tulis ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini izin Ya. Pak Ya. Indra semuanya. Nanti kita klik tentunya dokumen yang mau kita baca misalnya Permenkes 80 atau Permenkes Ya. berapa. Kita klik, dia akan keluar. Kemudian kita ini play, nanti dia akan membaca sendiri sampai berlembar-lembar. Enggak ada selesainya, bisa sampai habis baterai. Jadi nah, Kematian pasien COVID-19 meningkat. seperti Nakes itu. banyak yang terpapar. jadi ini nanti kita Jadi materinya kita download dulu. Tulisan Permenkes 80 kita download gitu. simpan di file manager kita lah. Iya. Kemudian kita pencet dengan voice tadi, terbaca dia. Dia terus semua ya seperti ada Ada juga. koma, kemudian pasal ini gitu. Jadi kita Iya. mendengarkan aja. Ini terbalik ya, bukan dari bicara ke nulis, tapi dari tulisan dibaca. Jadi kita dengerin sambil tidur-tiduran kalau ini bukan di toilet, bukan ini di tidur-tiduran nih. Sambil kita santai. Jadi Iya. kadang-kadang mata kan lelah ya dok ya. Iya. Kita mendengarkan sambil tiduran. Boleh juga nih. Lebih bisa masuk daripada membaca kalau udah Indra lelah. dikasih tugas nih bikin tutorialnya nih. Tapi Bu Elsa sudah bisa diangkat jadi associate professor nih kalau gini caranya nih. Ya. Akium sudah ya. Nah, ini Bu Elsa nih aktif juga Pak. Nanti akan ada karya nih. Banyak itu Permenkes 15 halaman. Iya betul. Ya. Kita Bagus sekali. Saya mau tanya Bu Elsa. siap Itu dok. kalau dia udah bacanya sudah 50 lembar, suka ngamuk enggak yang baca itu? Untuk Minta minum. Enggak serak Berhenti suaranya, dulu, serak minum enggak dulu. suaranya? suaranya masih saya temukan, udah saya pernah coba, hanya satu jenis suara sih. Belum bisa kita pilih. Maksimum berapa halaman yang pernah Ibu dengarkan? 15? 15 bisa. Oh, oke banget. Apa bahasa apapun ya? Jakarta Selatan 12.960. Masih menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Masih. Misalnya kita
ada aturan yang baru, kita lelah mata, masuk Wiatraining.org.id, website www.wiatraining.org.id. Nomor. Kalau Inggris belum bisa ya, lain. Inggris udah bisa tuh. Bisa ya. Ya. Nah, sebenarnya kita tinggal klik pakai dia tinggal. Iya, pilihan bahasa. Ini AI juga ini. Nanti biar Pak Joni, biar Ya. clear, kita minta minggu depan Bu Elsa nih kasih. Kalau gitu Bu Elsa coba bikin tutorialnya ya buat minggu depan ya. Ya. Oke. Iya. Wah, ini habis ini langsung diangkat ya. Associate Profesor udah. Jadi ini associate profesornya Budi. Pak Budi, associate-nya sudah 3 plus Akyong plus Elsa. Jadi 5 nih. 5. Iya. 5. Di Kars ada 3, di Surveyor ada 2 lagi ya. Oh, satu lagi Pak Yasin tuh, Pak Yasin. Oh iya, Pak Yasin juga udah bisa bikin tutorial. Iya. Sebenarnya Jadi kalau sudah associate-nya 6 nih, Pak Budi. Di Purwokerto kalau rajin tuh juga bisa itu untuk urusan infografis. Siapa? Tulus, Mas Tulus itu. Oh, Tulus ya, lama enggak muncul nih Tulus. Iya, udah lama. Sibuk dia, Pak. COVID, Pak. Sakitnya. COVID ya. Itu juga tingkatnya sudah hampir associate juga itu. Wah, hebat nih. Prof Budi sudah mencetak calon-calon profesor semua. Oke, makasih Bu Elsa. Jadi ya, minggu depan Bu Elsa siap ya tutorialnya. Ini. Nah, sama yang penggalan keduanya, penggalan pertama nanti kita carikan yang lain juga. Ada lagi teman-teman? Wah, ada 11 nih, ada yang mau ngomong nih. Ada QA. Ada yang nanya nih. Pak Rikyanto, ini dari Malang kalau nggak salah ya, Dr. Rikyanto Sumarno. Izin tanya Bu Elsa, wah ini udah ke profesornya. Hanya untuk bahasa Indonesia atau bisa bahasa lain, misalnya Inggris atau Arab? Apakah membaca tadi hanya bahasa Indonesia atau bisa bahasa lain? Seharusnya sih memang bisa karena tergantung dokumen apa yang kita masukkan ke dalam perintah dia ya. Tapi memang belum saya coba Pak. Nanti coba saya. Ya besok dicoba ada Indonesia ada Inggris ya untuk minggu depan ya bikin tutorialnya. Dia kan tinggal membaca ya. Jadi apa yang kita sampaikan kita tekan dokumen apa, dan kemudian dia membaca. Tapi membacanya bagus, ada tekanan setiap paragraf juga, dia berhenti, kemudian dia nggak cepat-cepat ya. Jadi kita enak, kita santai ya. Santai. Jadi sambil tiduran, pembawa tidur bisa kita mendengar. Ya, jadi bisa ya materi ya betul tadi. Kalau ada Permenkes baru, aduh membaca capek 15 halaman dibacain. Kalau mau bacain Ciptaker, Undang-Undang Ciptaker 110 halaman, 1100 halaman. Tapi bisa minta halamannya enggak? Bacakan Undang-Undang Cipta Kerja halaman 110, itu bisa nggak Bu Elsa? Tapi jangan dijawab sekarang, nanti untuk Kamis itu saja. Itu buat PR-nya Bu Elsa itu. Untuk Kamis depan nanti. Ya. Kan nggak libur kan Kamis depan ya? Belum, Jumat. Ya? Jumat baru Imleknya. Jumat yang libur. Jumatnya Imlek. Kamis masih jalan kita. Oke. Ada lagi? Belum ada nih yang nanya lagi. Ini bagus nih contoh Bu Elsa. Kreatif banget nih sudah mencoba. Terkait dengan masalah ini juga ya. Jadi pertukaran ini, konversi nih. Cuma bolak-balik nih. Jadi bagus juga. Kita sudah konversi dari suara ke teks. Sekarang dari teks ke suara. Wah, canggih. Text to voice. Text to voice ya. Kalau memang nggak ada ya udah kita gunakan kesempatan untuk teman-teman infografis nih hari ini Bu Elsa, Bu Stefani nih serta baru yang akan tampil dari Yogyakarta dan Pak Kyung juga punya resep tapi katanya kalau ada waktu kalau nggak Pak Budi ada Prof Budi yang sesuatu yang baru Pak Budi ada nanti mau disampaikan tapi biar kita lihat ini dulu ya. Indra siapkan. Ini oke teman-teman, nggak ada yang tanya lagi ya. Untuk konversi suara ke tulisan sudah. Minggu depan kita punya yang baru dari tulisan ke suara. Oke, sekarang kita undang Ibu Stefani Nenggolan dari Rumah Sakit. Sama Pak. Jogja ya, silakan. Siapa dulu? Bentar. Filmnya sama Indra ya.
Selamat siang, Bu Stefani. Selamat siang, Pak Toto, Pak Halo, Doni. Stefani. Selamat siang. Bu Lagi di Doni, mana toh? Di Itali ya? Oh. Ya, enggak, ada di Jogja. Jogja. Akyung, selamat sore juga, Akyung. Wah, udah lihat. Ya, Selamat sore. Ya. Kopinya Gimana ngebul-ngebul. cucunya, Akyung? Cucunya menang nggak loh? Belum memang. Oh, belum. Ya, Ayo terima Indra, kasih. ayo. Ya. Dok, Ibu Stefani dipasang itunya. Ini yang di Facebook ya, Bu Stefani ya? Ya. Atau bisa saya share screen? Boleh? Mohon Ya, boleh, dari Bu. Ibu Stefani Ya, ya, mudah-mudahan bagus ya. Silakan. mohon izin. Monggo. Wah, keren ini. 360 nih. Wah, bukan main. Bukan main ini. Ini original banget idenya. Kalau kemarin 360. Akyung foto Akyung kemarin foto foto vaksin ya. Ini sekarang justru ESB ya. Wah, original. Original, Pak. ESB. Tapi Flyernya. mohon maaf, flyernya itu ada yang 1 sampai 4 nggak ada, dan 11 saya sudah minta ke Pak Indra tapi nggak ada. Jadi saya ada tergabung dengan yang lain. Mohon maaf. Iya. Nah, ini juga tantangan buat yang bikin flyer. Jadi bagus-bagus flyer sekarang ya. Monggo, kasih komentar dulu. Pak Toto, apa komentarnya, Pak? Itu idenya keren tuh. Kalau Akyung foto, ini flyer itu ya. Kita nggak kepikiran sampai ke situ tuh. Cuman tadi sinyalnya agak kurang. Ya, tempat saya agak kurang bagus sinyalnya. Sama, Pak. Di saya lagu dan itu kurang keputus-putus ya sinyalnya memang. Kalau kalau pakai wifi memang suka begitu. Apalagi kalau pas musim hujan ini sering keganggu ya. Tapi kalau kabel misalnya IndiHome langsung kabel ke laptopnya atau ke anunya itu lebih stabil ya. Itu pengalaman saya begitu.
Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya tempatnya agak jauh kan nggak bisa pakai kabel itu, kabelnya kepanjangan gitu. Jadi pakai WiFi. Tapi kalau dekat dengan ya pakai kabel aja itu. Jadi IndiHome pakai kabel. Kan boleh diputar lagi tuh sama Indra nanti kita lihat. Gambarnya juga bagus itu 360 sudah Bagus, gambarnya jernih-jernih. Ilmunya betul-betul bisa diimplementasikan ini. Terima kasih Bu Stefani, keren. Terima kasih. Ya, luar biasa. Pak Budi, silakan komentarnya nih. Muridnya udah diajarin sekali 360 udah berkembang langsung. Ini dok hebat ya. Pemilihan backgroundnya sudah 360. Jadi teater Keong Mas Tem itu sudah lewat dok. Lewat itu. Memang kalau untuk 360 lebih dramatis itu pakai kamera VR gitu dok ya. Itu kerasa sekali itu seakan-akan di dalam dom gitu dok. Dan ini kalau diperlihatkan ke komunitas video 360 itu pasti akan tercengang gitu dok, karena mereka kebiasaan dari kamera 360 panorama biasa. Untuk bisa nempelin tulisan saja itu sudah prestasi luar biasa gitu dok. Ini sudah bikin slide, bikin grafik di dalam video. Wah itu sudah nggak kepikiran lah sama mereka dok. Di lompatannya jauh gitu dok. Kalau perlu kita beli VR-nya ya, Pak Budi ya. Betul. Itu katanya mau dibagi sama Dr. Joni itu. Kalau di bioskop itu 3 dimensi kacamata itu murah. Kalau VR lumayan ya, VR. Mahal. Sombonya berapa itu? Juta kali ya. Demo-demo perlu juga itu kadang-kadang teknologi. Itu di mana Bu? Backgroundnya kan bagus, gedungnya bulat ya. Saya ngambil dari email yang dikirim ke saya. Email. Kalau pas pergi keluar itu dikirim kembali dari hotel, enggak dari hotel. Oh iya, sekarang banyak kan dikunjungi, ya. Iya. Marriott Bonvoy itu suka ngirim. Ya, itu memang backgroundnya ini bagus. Semua berkat Akyung yang mendorong terus motivatornya. Nah, ini nih. Terima kasih Akyung. Komporin tuh ya. Tapi idenya benar-benar saya nggak kepikir selama ini flyer ESB bisa dijadikan. Betul. Dan informatif kan, jadi informasi bahwa kita sudah melakukan ESB sampai 25, 20 berapa tadi bisa kelihatan? 25. Cuman sayang memang 1 sampai 4 belum pakai flyer dulu ya. Pakai Pak Joni. Nggak pakai. Nah, nggak dapat berarti Ibu Stefani, bisa nanti direvisi tuh. Bisa. Di Ruby ya. Belum ada. Oh, Ruby, sama Ruby. Oh, Mas Ruby. Nanti biar dikasih Ruby suruh. Ya, biar lebih Indra sempurna, minta sama Ruby Indra nanti. Biar lebih sempurna Bu. Jadi benar-benar semua SB itu bisa. Jadi udah kayak tempat penyimpanan nanti. Dokumentasian. Dokumentasi flyer. Flyer ada. Kalau gambar-gambar surveyor ada sama Akyung tuh sudah berapa sesi. Udah berapa tuh? Jadi kemarin ternyata ada yang double. Iya, ada Bu. Namanya sama, jadi langsung di-recheck karena tak urutin per abjad. Jadi 500 kurang sedikit masih. Tolong teman-teman yang lain. Tolong teman-teman yang lain. Surveyornya. Ya. Banyak yang belum itu. Iya. Tolong nanti kita mungkin bisa hubungin Indra suruh itu Indra di 15. Telegram Indra ya. Masukin di Telegram kan banyak semua ada. Ya, Pak. Dikasih daftar siapa yang udah. Saya berburunya di Telegram juga itu di Telegram. Oh ya. Ya. Nama yang sudah di itu Pak. Ya. Yang ada. Bu Stefani berapa lama tuh bikin tadi tuh produk tadi? Disambi-sambi 2 mingguan. 2 minggu ya? Karena disambi-sambi. Iya iyalah, ngerti. Ya. Kalau Akyung itu 1 malam aja beres itu. Tapi Akyung detail loh, pakai ada skenario detik menit detiknya. Ya. Oke, sekarang kita Bu Elsa katanya mau ngeluarin. Terima kasih. Bu Elsa, ya, Bu Elsa. Terima kasih Bu Stefani. Terima kasih Pak. Bu Stefani hebat ya. Terima kasih Kak Roni. Keren Bu Stefani. Baik. Bu Eka. Izin saya share screen Pak Joni. Oh iya. Ya.
benar. Ini sudah terlihat ya. Oke. Ya, sedang dalam proses. Gerobak pasir. Kok hilang suaranya? Suaranya hilang ya? Suaranya hilang. Elsanya juga ini Pak, hilang Pak. Kenapa? Dokter Elsa kayaknya gangguan Pak. Sinyalnya Pak. Sinyal, Bu Elsa juga hilang ya? Terlempar. Kita tunggu sebentar ya. Canggih juga nih gerobak pasir. Banyak yang anggota gerobak pasir tadi belum masuk fotonya, Dokter Joni. Oh iya. Ya, banyak gitu. Nah, nanti kita kasih tahu melalui Bu Elsa lah. Ya. Suruh lapor. Nah, itu. Pak Joni. Ya. Pak Joni, Bu Elsa bikin ini korban-korban COVID dari kita nih, foto dan ini bagus nih. Enak juga lah. 600. Cap. Nah, ini Bu Elsa sudah masuk lagi. Anu ya, terlempar Bu Elsa. Halo, masih mute. Masih mute. Di unmute. Bu Elsa. Belum dengar. Ini masih lihat video deh. Hah? Oh, di akhir. Iya, di tempat beliau mungkin masih jalan. Oh, iya. Fotonya udah mulai gerak tuh. Tuh. Geraknya udah. Di unmute dulu. Anda terlempar 1 menit ini. Nggak dengar dia. Halo, Bu Elsa. Wah, Bu Eka ini pakai drone ya. Nongkrong di. Itu sawah yang di Guilin sana, Bu Eka ya? Sawahnya itu yang di belakang tuh di Guilin. Belum lihat. Bu Elsa. Wah, nggak dengar. Bu Elsa. Nah, di WA aja ya. Di telepon. Hah? Di telepon kali. Oh, nggak bisa ya pakai headphone. Betul. Bu Elsa. Bu Elsa. Ya, Dokter. Ya, Ya. Anda tadi terlempar 1 menit keluar dari ini. Oh. Putus sinyal Anda kali ya? Oh, jadi nggak jalan ya, Dok? Terakhir 1 menit terakhir lah. 1 menit terakhir ini nggak ada sampai siapa tadi? Pak Mompang masih kelihatan. Habis itu hilang suara dulu, habis itu hilang sama sekali. Oh. Berapa menit itu, filmnya? 4 menit 28 detik, Dokter. Tadi berapa menit Indra yang kita saksikan? Apa mau diputar dari Indra aja? Ya, Dokter, mungkin Indra. jaringan saya nggak bagus. Mungkin jaringan saya nggak bagus, Dokter. Jadi betul. Ya. Kayak tadi juga Bu Stefani kan kurang bagus juga tadi kan. Coba Indra, ini juga belum tentu jaminan tuh Indra ini di kantor juga kadang-kadang. Ayo diputar tapi nggak dari awal kali, bisa nggak? Oh iya. Setengah nih. Kamu masuk 2 menit lah, 2 menit ke sana. Dia semuanya 4 menit. Ayo udahlah. Bisa cepetin. Terus. Ini darah ada. Tubuh saya nggak ada. Terus, ya Kodri, terus Mompang ada tadi. Sudah. Nah di sini habis nih. Habis Mompang udah mulai. Keren. Memang eksis gerobak pasir ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gerobak pasir ini singkatan mereka. Kelihatan seperti pejoratif, padahal enggak ya. Nyebut Batak itu biasa aja di sana. Gerombolan Batak payah diusir. Jadi kalau dia udah ngumpul nggak bisa suruh keluar, Pak Budi. Jadi kalau di sana ngomong Batak itu biasa aja, bukan pejoratif itu. Jadi gerombolan Batak payah diusir. Gerobak pasir. Oke, ada komentar, silakan. Elsa, tadi banyak foto yang belum masuk loh. Banyak sekali tadi foto-foto. Tolong kirim ke aku dong. Tapi yang Tribunnes ya. Jadi teman-teman gerobak pasir belum banyak yang belum masuk ke Akyong. Elsa tolong ya. Hutan sudah. Darah juga apal saya itu banyak ini. Iya. Tadi ada dokter THT perempuan dari apa namanya itu Pergadi kok nggak ada ya? Siapa namanya dokter? Maya nggak ada, Maya. Maya ada tadi.
Ada dokter THT yang dari wanita, yang dari Pirngadi. Kok nggak ada? Ada dokter, ini dokter Salvina. Salvina, Salvina itu. Kita 37 orang, dokter. Udah ya, sip ya. Ada semua tuh ya. Pak Joni. Iya, monggo Pak. Pak Toto silakan. Iya, ini Bu Elsa ide baru lagi nih. Ini kan sambil memperkenalkan satu persatu kepada semua teman-teman surveyor dengan fotonya, dengan namanya. Terus ada yang kasih pesan, ada yang pakai pantun. Ada pantun. Jadi ini mungkin dari daerah lain saya kira bisa itu seperti itu. Jadi kita bisa saling kenal, terus bisa filosofi hidupnya, ada pantunnya, ada motonya, waduh macam-macam nih. Waduh ini luar biasa, di ide terus berkembang terus. Keren. Sangat keren. Terima kasih dokter. Kompak emang Medan ini. 37 ya? 37. Ya. Ada yang sudah nggak di situ kan? Pak Purwo kan udah nggak di situ ya? Udah pindah kemana Pak Purwo? Tapi dia nggak mau dikeluarin dokter. Pak Purwo dari Siliwangi itu Pak. Jadi kakes jadi jenderal dokter sekarang. Jenderal beliau Pak Purwo itu Pak. Tadinya kan di rumah sakit Putri Hijau. Iya, Putri Hijau. Sudah di Bandung beliau tuh. Ya. Iya. Tapi nggak mau dia. Nggak mau dia. Gerobak pasir siapa? Gerobak pasir. Oke. Pak Budi, apa kesannya nih terhadap muridnya yang udah associate professor nih? Wah, saya mundur diri aja dong. Jangan gitu dong. Sudah melampaui ekspektasi nih dok. Iya. Jadi memang betul ya orang itu kalau guru kencing berdiri ya. Ini bedanya ilmu pasti dengan ilmu kreatif. Kreatifnya saat digerakkan, dia bergulir sendiri gitu. Kalau ilmu pasti kan pasti nggak bisa ya. Ini canggih. Monggo teman lain mau kasih komentar Bu Ayi atau apa ini? Mungkin banyak yang teman-teman lain juga bagus-bagus, cuma tidak berani ya. Iya makanya ini. Saya kejar terus kok, saya kejar. Padahal Akyum sudah ngasih resep sudah. Nanti habisnya kita lihat resep Akyum. Tidak ada waktu. Iya. Apa karena nggak hadir di sini? Coba ini 327. Apa kita undang lagi di ini ya? Malu takut padahal banyak yang pinter tuh. Sekali-sekali muncul ada ibu apa dulu perawat itu karena suami beliau meninggal kan dia bikin. Ini bagus tuh. Iya. Tulisannya banyak yang ketutup ya Bu Elsa. Nanti mungkin supaya jangan ketutup tulisannya gitu ya sama yang karsnya yang pegang bendera itu ya. Iya. Jadi tadi ada bagus yang Pak Joni yang belum nongol lagi kayak Dokter Caniago ya, Dokter Dian juga Pak itu Pak. Dia kan ortoped di rumah sakit polisi, mungkin banyak kasus. Itu kali ya. Iya. Tapi mungkin bisa dipanggil lain kali. Iya, nanti diundang sekali-sekali. Dokter Dian. Tulus juga masih udah ada nih. Dokter Dian juga udah jarang banget muncul. Nah, itu kan Dokter Lina juga itu udah lama nggak muncul nih Dokter Lina. Dokter Lina juga. Kalau Dokter Yasin dah Pondowoso. Yasin sudah mulai bikin tutorial. Diajak gitu. Nah ini dok, tadi kan Dokter Stefani itu kan sudah mulai lancar, Dokter Yasin, Dokter Gatot ini dok. Kayaknya mungkin nggak apa-apa kalau saya ajak ke atas lagi dok ya. Jadi karena sudah pada lancar dok. Yeah. Nah, di kolom chat saya sharing dok 360 tapi lebih ke eksebisi dok ya. Jadi keren nih. Oh, maaf dok. To all attendees ya. Oh, oke. Yang mana? Art Step Exhibition? Art Step betul dok. Nah ini jadi karena sudah terbiasa dengan 360 dok. Nah jadi mungkin nanti bisa mencoba ke Art Step ini dok gratis dok. Jadi 360 disanding dengan 3D gitu dok. Jadi kita sudah bisa membangun semacam museum atau galeri dok. Yang isinya itu nanti ya slide-slide itu nanti kalau diklik keluar dok. Nah, boleh saya demokan itu dok? Boleh, monggo. Wah ini profesor nih, dia di atas langit ada langit ini. Boleh bagus ya. Di atas langit ada langit kalau kata buku silat Cina ini. Ini dok. Silakan. Jadi, ya. Wah. Ini dok. Coba. Art Step ya dok ya, Art Step. Jadi kalau biasa kan mungkin dulu Dokter Niko pernah menyinggung
apakah ada misalkan yang untuk membuat apa sih istilahnya itu museum ini dok ya, museum apa virtual gitu seperti penyelenggara yang lain gitu dok. Nah jadi di sini saya perkenalkan yang namanya Artstep. Jadi Artstep ini semacam provider atau platform untuk membuat galeri virtual gitu dok. Nah ini gratis dan di mana nanti isinya bisa secara bebas mungkin nanti kita bisa menempelkan semacam apa ya dok ya, informasi-informasi. Iya, Hospital dan nanti, Expo nih pakai gini. Bisa untuk Expo Pak Joni. Hospital Expo nih, ya. Hospital Expo seperti itu. Nah ternyata memang di internet pun ada dok, kita bisa membuat seperti Hospital Expo itu dengan Artstep ini gitu dok. Nah cuman saya tidak bisa apa secara rinci dok, karena di sini dasarnya pertama ya PowerPoint 360 dok, dan juga apa ya PowerPoint. Ya. Kita balik ke PowerPoint tetap ya. Nah, saya demokan di sini dok ya. Kita lihat ini contoh dari UNHCR. Ya, ini Badan PBB untuk pengungsi. Betul dok. Dia menggunakan Artstep ini untuk membuat eksebisi dok. Jadi ketika ini kita tempelkan slide PowerPoint, kita klik di sini dok, nanti akan keluar semacam informasi gitu dok. Nah kebetulan kan ini tidak ada dok. Nah kita jalan masuk ke dalam dok ya. Nah di sini kan ada gambar sepatu dok. Nah kita klik ke dalam dok. Kita klik ke dalam misalkan. Nah nanti misalkan. Nah seperti ini dok. Ini aku bisa nih kayaknya nih. Itu kita klik ke dalam. Nah, kalau salah satu lukisan ini kita klik, itu nanti akan keluar informasi dok seperti yang sebelah ini dok. Ini adalah lukisan dari Mayu, Jepang, dan ada deskripsinya seperti itu dok. Dan ini kita bisa buat dengan gratis tanpa apa istilahnya skill yang banyak dok, karena ini sistemnya sama. Tinggal naruh PowerPoint aja di sini ya, kita taruh PowerPoint. Betul seperti itu dok. Dan mungkin nanti sama Kang Indra untuk kita. Ini ada keluhan dari Pak Hari Sujadi, katanya linknya nggak bisa diakses Pak Budi. Coba yang mana tuh? 2 kali bikin tadi. Ada Pak Hari Sujadi. Oh ya Pak Caniago ternyata hadir Pak Toto. Ada beliau bilang saya hadir. Ya. Nanti kita coba Indra jadikan panelis biar ngomong. Pak Caniago udah lama nih, kangen kita nih. Iya. Nah ini mungkin salah satunya. Dengan layout berbeda-beda lagi di atas 360 ya. Ya, jadi ini sebetulnya untuk seperti ini kita hanya kalau untuk layoutnya sudah disediakan dari Artstep seperti itu. Kita tinggal nempel-nempelkan slide saja. Nempel aja dulu, jadi sederhana lah ini ya, kayak template sudah ada ya. Buat itu John, buat Hospital Expo kita John. Iya, cuma nggak sempat kita tahu bisa pelajari Indra. Indra aja. Harus istilahnya itu tinggal nempel-nempel slide aja. Ya betul loh. Iya, tapi jadi, ini kan baru dipakai pribadi. Kalau yang tadi kan mau slide mereka suruh bisa dibagi ke peserta. Gitu. Foto juga masukin aja di situ ya. Jadi ada di foto ya. Video, ini foto, Pak Hendrian Caniago sudah pakai seragam polisnya nih. Pak Caniago, silakan muncul wajahnya. Videonya dihidupkan. Kangen. Pak Toto, kita kangen nih, lihat dengar suaranya. Lagi mau kenalan, Dok. Lagi mau kenalan. Oh iya. Di mobil. Kan main ini. Lagi di mana nih, Pak Caniago nih? Ya, baru nggak ikut ke sana ya? Nggak ikut ke Sulbar Anda? Ada tim yang ke Sulbar? Ada Dok, tapi lagi koordinasi terus nih Dok. Iya. Ya Dok, ini Dok. Oke ya. Silakan, selamat bekerja Pak Hendrian. Lain kali ya, muncul ya. Insya Allah Dok. Ya Dok. Ditunggu karya-karya berikutnya. Jadi Pak Hendrian ini ortoped Pak Toto di Rumah Sakit Polisi di Makassar. Mungkin sibuk nih, ada bencana ini semacam. Foto bencananya dibuat terus ditempelin kayak tadi di galeri itu tadi Pak. Iya. Tapi kita coba dulu Dr. Hani. Jangan langsung kita mau coba buat expo, belum tentu lah waktunya udah mepet. Tapi boleh lah kita. Bisa. Ini nih linknya bisa Pak. Ini tadi Pak Hari Sujadi bilang linknya nggak bisa katanya. Link tidak bisa diakses.
Coba lagi ya. Pak Joni mungkin minggu depan kita minta Pak Budi itu dulu apa? Teorinya presentasi. Oke, Pak Budi, minggu depan ya. Foto apa aja. Oke, jadi waktunya Pak Budi masuk video dan foto dan video. Ya, ini soalnya bermanfaat banget. Nanti mereka orang-orang suruh upload untuk produk mereka. Paling tidak kita kalau diminta partisipasi di IDMS, nah kita punya ini kan, ini video kita. Ya benar nih. Bud, nanti dilihat Bud kapasitas maksimalnya berapa. Ya. Harus tidak boleh lebih dari berapa mega, gambarnya tidak boleh lebih dari berapa piksel gitu supaya nggak lama uploadnya. Oh iya. Mungkin Akyung lebih teliti dari saya. Tenang, kolaborasi. Siap. Ini Akyung mau demo dapurnya yang ke-10 nih. Silakan siap. Akyung sekarang, dapur Akyung. Masih ada waktu lah 20 menit. Mas Indra, jadi Mas Indra. Judulnya Surviving in the Pandemic. Jadi survival of the fittest. Langsung dari dapurnya ya. Dulu, Pak. Dapurnya dulu ya, Pak. Ya, dapurnya dulu. Ya. Resep dapur yang ke-10 ini. Surviving in the Pandemic. Saya cuma ambil 27. Ambil 20. Tapi gabung-gabungin 8 video, 8 PPT, harus ngatur trimnya ini. Trim sama outfit-nya, belum milih lagunya. Ini apa ya? Itu Kenny G, cakep Kenny G. Lagunya Kenny G. Nanti di videonya. Terima kasih Pak Joni, Pak Toto. Saya jadi ini ternyata resep memperpanjang usia. Jadi saya ada kesempatan. Ya, benar. Ini sudah ditantang lagi sama Pak Budi nih. Bisa diputar itu videonya apa? Ya. Oh Indra, putar videonya sekarang. Oh ini Pak Indra channel gue bilang. Petani milenial yang tergabung dalam kelompok Tani Citra Muda yang terletak di Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mampu membuktikan bahwa usaha pertanian yang saat ini ditekuni bisa bertahan dan bahkan tetap berkembang kendati harus menghadapi situasi pandemi. Kelompok tani ini beranggotakan 30 anak muda mulai dari usia 19 hingga 38 tahun yang membudidayakan sekitar 70 jenis sayuran organik. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu sektor yang terdampak dengan adanya pelemahan ekonomi. Namun, sektor ini juga menjadi salah satu sektor yang dengan cepat bisa bertahan dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. Seperti salah satu UMKM yang ada di kawasan Hayamuruk Denpasar ini. Pemilik konveksi di wilayah Pamoyanan, Kabupaten Cianjur ini punya cara khusus dalam membangkitkan usahanya di tengah pandemi. Buka layanan online. Konveksi pakaian ini mulai banyak menerima pesanan baik partai besar ataupun satuan. Bahkan masyarakat bisa menentukan desain pakaiannya sendiri sesuai keinginan. Menggunakan sablon digital, pesanan pakaian bisa dikerjakan dengan cepat dan tetap dengan kualitas yang maksimal. Halo sayang. Nah, ini packingan Almatin. Kita bikin yang beda pokoknya ya, beda sama tetangga.
masker bagian depan, ini bagian belakang. Ini penampakan detailnya. Kelihatan kan jahitannya? Nah, ini model tali silang, jadi bisa dipakai buat yang berhijab ya. Udah deh, gitu aja kali ya. Walapak di pusat perbelanjaan, ibu rumah tangga ini memindahkan tempat produksi kuehnya sambil berjualan ragam makanan dan minuman. Hasilnya lumayan untuk bertahan di masa sulit. Bukan hanya perkara mencari uang, sebagai seorang ibu dari 5 anak, naluri melindungi Rusmaini senantiasa hadir. Ia selalu mengingatkan semua orang mematuhi protokol kesehatan. Beberapa bulan setelah dilanda pandemi COVID-19, berdampak pada sektor industri kecil kreatif rumahan di Pematang Siantar, para pelaku usaha harus mampu mensiasati usaha mereka agar bisa bertahan. Seperti yang dilakukan Alfon Panjaitan, seorang pengrajin gitar akustik di kota Pematang Siantar. Usaha yang sudah dirintisnya sejak 5 tahun lalu ini mampu bertahan dengan mengandalkan media sosial. Hingga kini, bengkel kecil di belakang rumahnya masih tetap beraktivitas untuk berproduksi dan melayani pembeli. Perajin batik di Kota Semarang, Siti Khalifah mengatakan, walaupun jumlah pesanan batik meningkatnya belum signifikan, namun perajin batik mengaku senang karena usahanya mulai bangkit. Berbeda dengan kondisi di awal pandemi COVID-19, usaha batik yang dikelolanya sempat terpuruk. Omset turun drastis hingga 70% dan membuat perajin batik rugi besar karena produk yang dihasilkan belum laku di pasaran, sementara modal yang dikeluarkan untuk biaya produksi sangat besar. Agar produknya kembali dilirik oleh pembeli, perajin batik menggencarkan pemasaran secara online. Ya, itu yang bisa saya persembahkan. Bagus, Akyung, informatif sekali ya. Cuman suaranya kualitasnya kok beda-beda, nggak bisa dibikin sama ya itu ya. Nah itu kan memang stasiun apa? Dari stasiun Kompasnya itu tadi ya? Iya, ada Kompas ngambil. Itu saya ambil biar adil, ada dari Semarang, dari Tapanuli ya, Medan ya. Betul. Jadi, biar gerobak pasir ke bagian ya, juga. Termasuk gerobak pasir. Saya tonjolkan itu ya. Itu aja suaranya kok beda-beda. Ada yang kecil banget tadi yang cerita soal muffin atau apa tadi kecil. Oh, batik. itu masker kan, batik. Nggak niat itu anak saya itu apa ngambilnya. Oh itu anaknya suruh ganti suaranya. Itu aja. Itu ibunya yang bikin kemarin bikin tas segala macam itu. Oh ini. Tapi hobinya jahit, jadi bikin masker, jadi dibagikan ke teman-temannya gitu ya. Juga membuktikan ya, selain memotret orang-orang yang bertahan di masa pandemi, keluarga Akyung juga membuktikan bisa berkreasi. Silakan, Pak Budi, apa komentarnya nih? Ini rajanya PowerPoint tetap bertahan dengan PowerPoint nih. Berarti kan Akyung itu kan membuktikan bahwa PowerPoint itu ramah usia gitu dok ya. Kalau Akyung bisa berarti yang muda pun harus bisa gitu. Gitu aja. Tetap bertahan dengan PowerPoint, keren ya. Sudah ada sampai seri 18 Dr. Joni, jadi untuk kalau ada tenang waktu, aja, tiap hari Kamis kalau ada waktu tetap bisa ditampilkan gitu. Untuk menarik semangat. Ini barusan Pak Hendrian Cianiago berkomentar, waduh ilmu infografis kan sudah tinggi banget, saya udah nggak keuber gitu nih. Kalau orang Sunda bilang tekahuluan. Tapi saya bilang bisa aja. Loh ini pangsiunan nggak ada kerjaan. Kan tadi saya bilang kalau kreatif kayaknya asal sudah kan menggulir sendiri. Iya. Bukan ilmu pasti sih. Oke, ada waktu sedikit lagi. Kalau apa Pak Budi nambahkan? Jadi minggu depan siap ya Pak Budi. Kolaboratif lah sama Akyung. Soal ini museum tadi. Museum itu bagus sekali. Diajari ya Pak Budi ya, Prof. Ya, untuk Expo. Kita sudah terbayang itu untuk Expo. Jadi kalau kita mau
Dulu kan kita diminta oleh Persi menampilkan, ya susah kan, kita belum punya pengalaman. Ini udah ngerti nanti menampilkan Cars ya. Ini kartu, ini sejarahnya, ini kegiatannya. Wah, bisa banget itu ya Pak Toto ya. Kita bisa bikin. Nanti kita kalau gitu kita minggu depan bikin 2 Dok ya. Pakai Lapentor itu untuk informatif web yang 360 dan eksebisi. Jadi ya kebetulan kita diminta oleh Persi nanti ini kan workshop bulan Maret nih IDMS. Nah, mungkin kita juga kasih itu. Nah ini untuk mengenal Cars, bagus sekali. Betul. Monggo sekali Pak Toto, waktunya tinggal 6 menit lagi. Pak Toto silakan memberi closing speech. Silakan. Ya, luar biasa nih. Seperti biasa Akyung, Bu Elsa itu luar biasa. Kita ada datang baru. New Star ini, Bu Stefani ya. Moga-moga nanti pada saat berikutnya juga tetap berkarya. Jadi Pak Caniago udah ini ingin ikut masuk lagi nih, lagi ya untuk hiburan. Saya kira Pak Dip juga bisa itu. Jadi untuk yang minggu depan nanti Pak Budi supaya ini presentasi tentang tadi itu yang untuk eksebisi. Jadi Cars sebetulnya selain Pitzelnas ada eksebisi Cars itu ya untuk perusahaan-perusahaan. Tapi kita untuk ini kita bikin nanti isinya itu eksebisinya itu ya. Tolong Pak Budi nanti Cars ya, Cars itu visi misi dan seterusnya, data-data dari Cars. Mungkin yang kedua rumah sakit mana yang mau nih. Mungkin tempatnya Bu Elsa mau ya, Putri Hijau ya, datanya kasih nanti. Atau Bu Elsa udah bikinkan untuk yang Putri Hijau, nanti ditempelkan, tinggal setor sama Pak Budi. Akyung mungkin ambil rumah sakit Karyadi misalnya, nanti tempelkan tempatnya Pak Budi. Mungkin Dokter Caniago juga ini rumah sakit. Canggih Bu, katakan taruh foto, begitu diklik keluar filmnya gitu, videonya. Nah, jadi sekarang ini topiknya Cars dengan rumah sakit dulu gitu. Mungkin ada teman yang lain yang ingin menyetorkan itu, tapi nanti sehingga Pak Budi tinggal nempel-nempelkan gitu. Nempelkan, klik, nanti keluar rumah sakit, penjelasan tentang rumah sakit tersebut gitu. Ya mungkin sederhana dulu lah nanti. Ya, nanti kita ini di medsos, di grup medsos kita rumah sakit mana. Mungkin Dokter Hani bisa minta sama Hasan Sadikin ya, gitu. Jadi ya Pak. Ya Bu Stefani minta ke rumah sakit Sarjito atau rumah sakit jantung gitu kan. Jadi kita sambil memasarkan juga rumah sakit nih, gitu. Dan nanti kita kalau bagus kita tempelkan di websitenya Cars, keren banget tuh. Ya, tapi ini karena baru mulai ya, pokoknya yang penting sudah jalan dulu. Jadi saya terima kasih sekali ini Pak Joni kepada Bu Stefani, Pak Gatot, Pak Caniago juga Pak Didyo, tapi khususan Pak Budi ini ya. Moga-moga ilmunya tetap bermanfaat untuk benar-benar Pak Budi ini di atas langit ada langit, kita udah bagus, ada lagi deh kasih lihat. Pokoknya kalau nggak ikut hari Kamis yang itu rugi besar itu. Ah ini tolong disebarluaskan nanti. Gerobak pasir suruh ikut semua Bu Elsa. Gerobak pasir suruh ikut. Iya. Oh ya, ini Bu Maya tadi ada ya. Gimana, sudah sembuh belum ya? Moga-moga sudah sembuh ya. Bu Maya. Suami istri sakit, suami istri dirawat Siantar ya. Moga-moga sembuh, cepat sembuh lah. Saya kira itu Pak Joni, silahkan ditutup. Ya, terima kasih Pak. Mari Dokter Hani, sebelum tinggal waktu ini ditutup dengan doa. Silakan Dokter Hani. Ya. Terima kasih. Teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mensyukuri segala nikmat yang kami terima. Betapa Allah mengembangkan segala ilmu untuk menghibur hati kita, untuk membuat kita gembira, dan membuat kita tetap bersyukur walaupun dalam keadaan pandemi COVID seperti ini.
Mohon maaf, doa ini saya bawakan dalam agama Islam, yang bukan beragama Islam agar menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi alamal insana ma'lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala khairil anam. Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ila yaumil khulud. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yang bali li jalali wajhikal karimi wa asimi sultani. Ya Allah, luar biasa sekali ilmu yang Kau kembangkan ya Allah. Terima kasih atas para narasumber dan pada teman-teman yang telah rela untuk berbagi walaupun mereka meluangkan waktu sampai berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mempersiapkan acara pada hari ini untuk membuat kita semua gembira dan mengagumi segala ilmu yang telah dibuat dan diberikan Allah kepada kita. Semoga kita bisa menggunakan ilmu ini dalam keseharian kita sehingga bermanfaat bagi kita, bagi Kars, dan bagi negara. Sehingga rumah sakit dapat memunculkan dirinya di medsos, di kelas dunia, sehingga dapat menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Istajib du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Hani. Terima kasih Pak Toto.